kayaknya aku tadi gak lewat sini deh. Jadi kayak aku kayak ngelewatin jalan yang mana tuh kayak makin lama tuh kayak makin sepi gitu guys. Jadi kayak, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku sebenarnya mau sharing cerita, tapi ceritanya cerita horor. Oke, jadi aku tuh mau cerita guys pengalaman aku sama Google Maps. Siapa sih yang gak pernah disasarin sama Google Maps gitu? Coba kalian juga bisa komen siapa yang pernah juga disasarin sama Google Maps. Dan aku sebenarnya nggak cuma sekali sih guys. Jadi kayak berapa ya, 2 atau 3 kali gitu. Tapi kayak yang kali ini itu kayak menurut aku lumayan horor gitu loh guys ceritanya tuh. Oke, langsung aja ya guys, kita mulai ke cerita aku. Oke guys, jadi ceritanya waktu itu, ini tuh pengalaman nyata aku ya guys sama teman aku. Jadi itu terjadi setahun yang lalu gitu. Nah, jadi waktu itu aku tuh lagi pengen main ke rumahnya teman aku ini. Nah, aku tuh sama teman aku ini tuh baru kenal bentar guys. Jadi kayak baru kenal waktu berapa bulan gitu aja loh. Nah, anggap aja teman aku namanya I. Nah, aku kan pengen main nih ke rumahnya dia, ke rumahnya si I. Nah, terus sama dia itu kan katanya dia nggak boleh keluar gitu sama orang tuanya. Jadi aku yang harus ke jemput teman aku ini. Nah, habis itu dia tuh ngasih alamat dia lewat Google Maps. Oke lah, habis itu aku ikutin Google Maps itu. Ternyata guys, karena kan aku baru pertama kali nih ke rumahnya dia nih. Ternyata aku tuh baru tahu kalau rumahnya dia itu lumayan jauh. Dan juga apa guys, rumahnya itu ngelewatin hutan karet. Dan hutannya itu kayak lumayan luas gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, sebenarnya jalannya tuh bagus juga, jalan aspal gitu dan halus juga, tapi pinggiran-pinggirannya itu penuh dengan pohon karet, banyak banget pohon karetnya, hutan karet ya. Dan itu tuh lumayan luas gitu loh. Nah, aku berangkat itu pagi kan. Nah, pagi aku berangkat sana, bagus dong pemandangannya gitu kan guys, ya kan, ijo-ijo gitu. Aku seneng banget waktu itu pagi-pagi itu. Nah, dan di situ sebenarnya juga lumayan banyak orang, ya nggak banyak-banyak banget sih, cuman ada lah beberapa orang yang juga lewat situ. Nah, setelah sampai sana nih, aku ketemu sama temen aku, terus gitu gitulah. Di situ kita keluar nih, kita rencananya itu mau main ke sebuah pantai. Nah, di pantainya ini dia tuh harus keluar dari wilayah rumah dia gitu. Jadi kita tuh harus ngelewatin hutan karet tadi buat keluar gitu loh guys. Oke, semuanya berjalan dengan lancar nih guys ya. Kita jalan-jalan ke pantai, habis itu foto-foto gitu kan ya. Tapi di situ ada tragedi guys. Jadi motor aku tuh sempat bocor waktu itu waktu mau ke pantai. Sore kita pulang ke rumah aku. Nah, rencananya ini aku mau ganti motor aku dulu nih guys. Jadi biar takutnya bocor-bocor lagi gitu loh, biar nggak bocor-bocor lagi maksudnya. Dan itu jaraknya tuh lumayan jauh gitu loh guys, dari pantai dari rumah dia ke pantai sama pantai ke rumah aku tuh kayak jauh-jauh gitu loh guys. Pergilah kita ke rumah aku. Nah, ini sepanjang jalan tuh dia yang boncengin aku ya guys, sampai rumah aku tuh mendung guys. Nah, udah deh, kita di rumah aku hujan deras sampai sore gitu loh guys, karena waktu itu kan emang musim hujan gitu. Kita tuh punya pikiran, ayo kita ke Migacuan yuk. Temen aku ini mau aja gitu loh, kayak jadi ayo gitu. Nah, setelah itu meskipun udah sore nih guys, udah sore ini kayak udah habis mendung gitu, habis hujan, kita tetap nekat berangkat ke Migacuan. Dan jarak dari rumah aku ke Migacuan itu jauh juga guys. Jadi kayak berapa ya, sekitar mungkin 45 menitan gitulah ya. Oke, udah gas aja lah. Kita berangkat ke Migacuan. Di sana kita makan sampai maghrib guys. Nah, untungnya waktu itu kita tuh lagi halangan gitu loh guys. Jadi oke, mau isya kita baru pulang nih guys. Jadi kan aku harus nganterin temen aku nih guys. Aku nggak mungkin kan nyuruh dia udah pulang aja sendiri gitu, nggak mungkin guys. Jadi aku harus nganterin rumah aku, harus nganterin temen aku ke rumahnya gitu. Oke lah, jaraknya juga jauh banget guys. Oh ya guys, by the way, disclaimer, rumah kita itu nggak di perkotaan gitu, tapi rumah kita tuh di pedesaan gitu loh guys. Oke, lanjut. Setelah dari Migacuan, kita tuh pulang ke rumah temen aku. Dan di situ dia yang boncengin lagi. Dan di situ karena posisinya tuh kayak abis hujan gitu, jadi jalanan tuh kayak
apa ya, licin gitu loh, kayak basah semua gitu, dan kondisi juga masih agak gerimis-gerimis gitu. Dan setelah itu kita sampailah, kayak seingat aku tuh kayak di perempatan gitu loh, kalau nggak salah perempatan atau pertigaan ya, pokoknya jalan bercabang gitu. Nah temen aku nih berhenti nih, dia kan yang boncengin. Nah dia bilang, mbak, jangan manggil aku mbak ya, mbak, ini kamu pengen lewat mana nih, lewat belok kanan atau terus aja? Terus aku tanya gini, mana yang nggak ngelewatin hutan karet? Aku bilang gitu kan. Ya semuanya ngelewatin, tapi kalau lewat kanan itu kayak jalan mbak tadi pas waktu berangkat rumah aku. Kalau lurus itu jalannya agak ada belok-belokannya, tapi hutan karetnya itu nggak begitu luas gitu. Tapi kalau lewat kanan nih, belok kanan, itu hutan karetnya tuh lumayan luas, tapi jalannya cuma lurus doang gitu, kayak cuma satu jalur aja gitu. Terus aku tanya sama teman aku nih guys, oke, ini banyak orang nggak ya yang lewat? Aku tanya gitu nih. Ya lumayan sih gitu, kata temen aku gitu. Kan waktu itu udah kayak isya gitu loh guys, udah isya kan. Kata temen aku sih ada banyak orang gitu kan. Ya udahlah, aku dengan PD-nya gitu guys, karena aku lebih takut kalau kesasar sama jalan yang berbelok-belok gitu. Akhirnya aku oke, belok kanan aja deh, lewat kanan aja, lewat jalur kanan, lewat jalur yang hutan karetnya itu luas gitu. Aku dengan PD-nya kayak gitu guys. Ya kan karena temen aku banyak orangnya, ya udahlah. Terus kita lewatlah jalur ke kanan. Aduh. Setelah itu nih guys, ternyata bener-bener di luar dari ekspektasi aku nih guys. Ternyata itu jalannya tuh bener-bener sepi banget. Itu gelap banget. Jadi sepanjang jalan hutan karet itu bener-bener gelap banget. Kan dari langit itu kan biasanya kayak cahaya dari langit itu kan nggak kelihatan guys, karena saking banyak pohon-pohonnya gitu di sekitar jalan itu, banyak banget pohonnya gitu, jadi kayak tutup gitu loh. Bener gelap banget, dan satu-satunya cahaya itu kayak cuma dari motor kita aja. Dan aku disuruh bonceng di belakang di sepanjang jalan itu, nggak hanya berdoa, sholawat, bener, aduh ini gimana ini. Dan disitu kayak jarang banget gitu loh guys orang lewat, kayak cuma seenak kayak mobil itu ada yang dari berlawan arah gitu, kayak mungkin cuma 2 atau 3 gitu loh sepanjang jalan. Aku disitu kayak udah berpikiran, aduh ini ada gimana aku baliknya ini, aku harus balik sendiri. Kita berhasil melewati hutan karet. Aku nggak ngerti kenapa itu sepi banget. Kata temen aku sih rame ya katanya jam segitu, tapi ternyata sepi banget. Mungkin ya menurut aku karena itu tuh habis hujan gitu loh guys, jadi kayak nggak banyak orang yang keluar gitu kan. Oke, akhirnya kita sampailah ke rumah si teman aku ini. Habis itu aku di situ bilang sama teman aku, aduh gimana aku baliknya nih, aku nggak berani balik sendirian gitu. Habis itu teman aku bilang, apa lewat sana aja ya, lewat jalan yang belok-belok gitu, itu hutan karetnya nggak terlalu panjang gitu, nggak terlalu luas, dia bilang gitu. Tapi aku nggak tahu jalannya, aku bilang gitu kan. Ada nggak sih yang nggak harus ngelewatin hutan karet gitu, aku bilang gitu. Kata dia nggak ada. Ya udahlah, berarti jalan satu-satunya memang harus ngelewatin si hutan karet itu. Habis itu teman aku nih punya ide kan, dia sama adiknya bakalan naik motor di depan aku buat kayak ngasih jalan gitu loh guys. Jadi kayak lewat yang jalan yang agak belok-belok banyaknya gitu. Terus nanti setelah sampai hutan karet, aku harus ke sana sendirian gitu. Jadi setidaknya hutan karetnya tuh nggak seluas yang tadi gitu loh. Oke deh, aku setuju kayak gitu karena nggak ada jalan lain lagi gitu. Ya udahlah. Oke, si teman aku ini sama adiknya dia naik motor di depan aku yang ngikutin di belakang. Kayak jalan biasa gitu loh, tapi jalannya emang belok-belok gitu dan banyak jalan berlubang, terus ada airnya gitu karena kan habis hujan gitu kan. Oke, setelah itu sampailah kita di kayak pertigaan gitu loh. Kita berhenti di pertigaan itu. Terus temen aku bilang, mbak, ini mbak belok kiri aja, itu terus aja deh, itu mbak langsung melewati hutan karet. Terus aku, oh oke. Jadi aku emang harus melewati hutan karet sendirian ini.
Di situ aku bener-bener harus menyiapkan mental banget. Oke, karena ini baru pertama kalinya ya guys, aku ngelewatin hutan karet sendirian. Dari situ aku naik motor, dan bener aja guys, itu bener-bener kondisinya tuh sama kayak tadi, gelap banget, kayak cahaya itu cuma dari motor aku aja, nggak ada guys namanya lampu pinggir jalan tuh, nggak ada sama sekali guys. Di situ aku nggak henti-hentinya berdoa, sholawat, dan aku tuh nggak berani, kayak mataku tuh noleh-noleh kanan kiri tuh nggak berani guys, jadi kayak udah depan aja gitu. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa, dan aku udah berhasil melewati hutan karet itu. Ternyata katanya hutan karetnya cuma sedikit, ternyata menurut aku tetap aja luas gitu guys, tetap aja panjang gitu hutannya. Tapi udahlah, yang penting aku udah lewat sana kan gitu. Nah sampai situ aku kayak nyampe di apa ya, di keramaian gitu loh guys, kayak jalan raya, cuman ya tetap di desa gitu, tapi lumayan agak ramai gitu. Kan aku nggak hafal jalan gitu guys, dan aku tuh agak-agak buta map gitu loh pokoknya. Cari nih Google Maps ke rumah aku. Oke, aku udah dapet mapsnya di rumah aku. Oke, aku tinggal ngikutin HP aku aja gitu kan. Ya aku naik motor, aku udah disitu udah ngerasa oke lah, aku selamat gitu kan. Aku naik motor, aku udah ikutin dengan bener-bener itu si Google Maps tadi, dan ternyata guys, aku tuh kayak baru ngeh gitu loh, kayaknya aku tadi gak lewat sini deh. Jadi kayak aku kayak ngelewatin jalan yang mana tuh kayak makin lama tuh kayak makin sepi gitu guys. Jadi kayak bener di pinggiran tuh ada rumah gitu, tapi kayak ada pedesaan gitu loh guys, pedesaan yang bener-bener desa gitu loh. Ngerti gak sih, kayak jalanan itu susah gitu, jalannya tuh kayak terjal gitu loh. Padahal seingat aku tuh berangkatnya itu jalannya itu meskipun di desa, tapi jalannya itu kayak aspal halus gitu guys, nggak ada yang terjal-terjal gitu. Dan disitu kayak kok makin sepi ya, ini bener nggak sih, aku udah mikir kayak gitu. Tapi ini di Google Maps-nya udah bener kok, aku ikutin aja gitu. Aku gak hafal guys sama jalannya gitu kan, aku ikutin terus naik motor itu, jalannya kok terjal. Ini kayak bener-bener desa yang sepi banget gitu loh guys, bener ada rumah gitu meskipun agak jarang gitu. Aku nyampe lah di suatu tempat guys, kalian tahu apa guys? bukan gitu. Aku nyampe di jalan persawahan guys. Tuh aku lewat jalan sawah gitu, jadi kayak jalan di sawahnya itu, jalannya itu sempit banget guys, jadi kayak cuman muat buat dua motor gitu guys, jadi muat buat dua motor aja gitu. Dan di situ jalannya itu bener-bener kan habis hujan, jalannya tuh berlubang-lubang banget gitu, dan aku aja naik motor sampai pilih banget gitu kan. Aku kayak batin, ya Allah ini jalan di mana nih gitu, gimana aku tadi makanya nggak lewat sini. Itu bener gak anehnya berdoa guys. Dan disitu ada bapak-bapak gitu lewat dari seberang naik motor gitu, dan aku gak ngerti itu siapa. Ya untung aja gitu loh guys, itu nggak ada bahaya atau apa gitu ya, untung aja itu manusia biasa gitu loh, manusia normal gitu. Jadi dia lewat, oke aku di situ, dan di situ aku tetap terus berdoa guys. Dan di situ jujur aja aku merinding banget sepanjang jalan. Sekarang jadi tambah merinding juga aku. oh jadi merinding guys. Aku lewatin jalan sawah itu bener-bener sepi banget guys, dan ya kan kiri sawah, aku nggak berani juga natap kirinya, nggak berani guys, aku nggak berani noleh, nggak berani ngapa-apa. Jadi kayak udah aku fokus ke jalan aku gitu guys. Aku nggak ngerti ini apa ya guys, aku nggak ngerti karena aku nggak mau noleh gitu. Jadi kayak sebelah kiri aku itu tadi kan, kalian meskipun nggak ngelihat ke samping itu kan tetap kelihatan kan guys, kayak dari ujung mata gitu kan. Dan situ kayak aku ngelihat apa gitu guys, kayak gede gitu guys, kayak so gede. Aku nggak ngerti itu apa, jadi kayak segede apa ya, kayak rumah gitu loh guys, gedenya tuh kayak segede rumah gitu, tapi itu kayak bukan rumah gitu. Dan pohon, nggak mungkin itu bukan pohon gitu, apa masa ada rumah di tengah-tengah sawah, kan nggak mungkin guys. Itu kayak bener-bener di tengah sawah gitu loh. Tapi aku bener-bener nggak berani noleh gitu, tapi justru aku bener-bener merinding banget. Tapi aku bener-bener terus aja jalan, aku terus doa terus gitu guys. Dan alhamdulillah akhirnya aku nyampe melewati si jalan sawah itu guys. Aku tuh bener habis pikir kok aku bisa lewat situ
situ gitu kan. Nah di situ aku ngelewatin jalan itu, aku lewat lagi nih kayak jalan itu ya jalan biasa gitu guys, dan tetap agak susah gitu jalannya. Dan di situ kayak ada perumahan juga, bukan perumahan, ada rumah-rumah gitu loh, tapi kayak tetap kayak di desa gitu, vibe-nya itu kayak di desa di desa angker gitu loh guys, kayak di film-film gitu loh. Aku di situ kayak ada kepikiran, ini aku salah atau gimana nggak sih? Pas aku di situ berusaha untuk berhenti di depan sebuah rumah. Di situ aku mau ngecek lagi kan di Google Maps aku nih bener nggak sih atau kesasar gitu kan. Terus aku cek lagi Google Maps aku terus di situ berhenti kan di bawah kayak ada lampu gitu, tapi di depan rumah. Nah di situ aku cek udah bener kok, dan ini juga katanya 7 menit gitu kalau nggak salah, ingat aku kayak cuma beberapa menit doang udah nyampe gitu. Tapi ini jalan mana? Aku nggak lewat sini gitu, aku bahkan nggak tahu jalan itu gitu. Aku udah nggak tahu nih guys, ini pikiran aku aja atau kayak sugesti aku gitu ya guys ya. Cuman kayak aku kayak ngerasa di situ kayak ada hawa-hawa yang nggak suka aku ada di situ gitu loh guys. Dan di situ kayak aku kalau nggak salah nih guys, aku kayak ngedenger kayak suara orang laki-laki atau gimana gitu ya. Padahal di situ posisinya tuh bener-bener sepi banget. Oke, aku harus cepet pergi nih. Habis itu karena aku merasa nggak enak ya guys, aku langsung segera aja tancap gas lagi. Dan di situ aku udah ngikutin ini katanya terus sih, ya udah terus aja. Dan ternyata setelah aku terus nyampe lah di jalan raya, dan ternyata aku baru sadar, aku lewat sini gitu. Aku benar-benar nggak pernah kepikiran kayak bakalan lewat jalan itu, karena aku sejujurnya juga aku belum pernah lewat jalan situ seingat aku ya guys. Kok bisa gitu loh Google Maps ngasih aku jalan ke jalan yang kayak gitu. Aku sampai rumah nih guys, aku langsung deh chat sama teman aku, ini aku tadi lewat sini loh, ini. Terus temen aku heboh juga deh, oh iya gini. Nah oke lah, itu tapi pengalaman yang bener-bener nggak terlupakan sih guys buat aku. Terus gitu dulu guys cerita sharing pengalaman aku kesasar sama Google Maps. Coba sekarang aku juga pengen tahu banget dari kalian punya nggak sih pengalaman kayak kesasar, atau bukan kesasar sih, disasarin sama Google Maps, kayak harusnya lewat jalan situ tapi dikasih jalan yang coba kalian bisa langsung komen aja ya guys, atau nanti kalau misalnya yang komen banyak, aku pengen juga nih bisa sharing pengalaman-pengalaman kalian juga ke video aku yang selanjutnya. Menurut aku seru sih, seru tapi aku nggak mau lagi. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan see you in my next video. Bye bye.